Halo semuanya, kami dari kelompok 4, mata kuliah bioteknologi. Kami akan membahas salah satu dari materi biotek, yaitu L. asparaginase. Buat kalian yang belum tahu, apa sih L. asparaginase itu? Yuk kita bahas, check it out. Di pendahuluan, L. asparaginase adalah enzim yang mengkatalis terutama hidrolisis aspargin dalam asam L-aspartat dan amonium. Enzim ini terdapat pada organisme yang berbeda seperti mikroorganisme, tumbuhan, dan beberapa hewan, termasuk serum hewan pengerat tertentu, tetapi tidak terungkap pada manusia ya. Dapat digunakan sebagai agen kemoterapi penting untuk pengobatan berbagai gangguan limfoproliferatif dan limfoma, terutama leukemia limfoblastik akut atau ALL dan limfoma Hodgkin, dan telah menjadi agen penting dalam protokol kemoterapi sejak 30 tahun lalu loh. Selain itu, ada aplikasi penting lainnya tuh, yaitu dalam industri makanan dengan menggunakan sifat enzim ini untuk mengurangi kadar akrilamida dalam makanan yang digoreng secara komersial, mempertahankan karakteristiknya seperti warna, rasa, tekstur, keamanan, dan lain-lain. Dalam materi L. asparaginase ini, kami akan membahas topik meliputi sejarah penemuan, metode pembuatan, mekanisme obat, dan tren penggunaan obat. Hidrolisis enzimatik L-asparagin dalam L-aspartat dan amonium diamati pertama kali oleh Lang tahun 1904 yang mendeteksi aktivitas L-asparaginase dalam jaringan sapi. Hasil dari peneliti ini dikonfirmasi oleh Fruit dan Friedman pada tahun 1910 yang mendeteksi hidrolase L-asparagin pada organ kuda dan babi. Mengamati jumlah aktivitas L-asparaginase yang sama pada kedua hewan juga. Clementi pada tahun 1922 mengaitkan bahwa L-asparaginase dalam serum mamut, dan meskipun aktivitas antitumor dari enzim itu teridentifikasinya hanya berapa tahun kemudian. Selain itu, Masburn dan Wriston pada tahun 1964 menunjukkan bahwa L-asparaginase itu dari E. coli yang memiliki kapasitas penghambatan tumor pada tikus. Namun, minat besar pada enzim dimulai ketika Blum tahun 1965 menemukan bahwa transplasi limfosarkoma regresi pada tikus yang diobati dengan serum marmut disebabkan oleh ketergantungan nutrisi pada sel ganas L-asparaginase eksogenik. Dalam bidang medis, enzim L-asparaginase telah digunakan untuk berbagai penyakit kanker pada anak-anak. Karena kemampuan enzim ini dalam menghidrolisis L-asparagin atau asam amino non-esensial menjadi aspartat dan amonia, sehingga dapat membuat sel kanker menjadi mati karena kehilangan bahan makanannya dan tidak dapat melakukan aktivitas pembelahan sel. Enzim L-asparaginase adalah enzim yang telah umum digunakan dalam bidang klinis karena enzim dapat melawan kanker. Sel-sel kanker ini adalah sel-sel yang telah kehilangan daya aturnya untuk pertumbuhan selnya. Sel kanker membutuhkan asam amino asparagin. Karena sel kanker tidak mempunyai enzim sintetase aspargin yang berfungsi untuk mensintesis aspargin dari asam aspartat, maka sel kanker mengambil aspargin dalam darah. Asparaginase yang diberikan akan menghambat sintesis protein sel kanker dengan menguraikan asparagin menjadi asam aspartat dan amonia, sehingga sel kanker akan kekurangan aspargin yang berakibat kematian sel ini. Herawati tahun 2001. Metode pembuatan. Yang pertama, bakteri Pseudomonas putida dengan cara digoreskan dalam medium tabung peremajaan yang mengandung substrat asam amino L-asparagin dan indikator fenol merah.
diinkubasi dalam inkubator 37 derajat Celcius selama 24 jam. Produksi L. asparaginase ditunjukkan oleh pembentukan warna merah di sekitar koloni pada medium pertumbuhan. Yang kedua, Pseudomonas putida murni dengan cara digoreskan dalam cawan Petri medium pertumbuhan yang mengandung substrat asam amino L-asparagin. Diinkubasi dalam inkubator suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Yang berikutnya, isolat segar Pseudomonas putida diinokulasi dalam medium cair inokulum 50 ml, diinkubasi dalam inkubator berpenggoyang 200 rotasi per menit pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. 5 ml medium cair inokulum setelah inkubasi dimasukkan ke dalam medium produksi L. asparaginase 100 ml yang terbagi dalam 5 Erlenmeyer steril variasi substrat asam amino L-asparagin 0,6 gram per mililiter, 0,8 gram per mililiter, 1 gram per mililiter, 1,2 gram per mililiter, dan 1,4 gram per mililiter. Diinkubasi dalam inkubator berpenggoyang 200 rotasi per menit pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 hari. Yang berikutnya, metode fermentasi produksi enzim. Setiap 24 jam dilakukan sampling, dilakukan pengukuran laju pertumbuhan dan uji aktivitas L. asparaginase. Yang berikutnya, laju pertumbuhan dan aktivitas L. asparaginase tiap variasi konsentrasi substrat L. asparaginase. Mekanisme obat L. asparaginase. Sediaan obat ini tersedia dalam bentuk serbuk untuk injeksi. Indikasi leukemia limfositik akut. Mekanisme kerja, asparaginase menghambat sintesis protein melalui hidrolisis asparaginase menjadi asam aspartat dan amonia. Sel leukemia, terutama limfoblas, memerlukan asparaginase eksogen. Sel normal dapat memproduksi asparaginase. Mekanisme enzim L-asparaginase pada sel kanker yaitu pada sel normal, sel mampu mensintesis asam amino L-asparagin dengan bantuan enzim asparagin sintetase. Pada sel kanker, sel tidak mampu mensintesis asam amino L-asparagin sehingga mensuplai dari ekstraseluler untuk bertahan hidup. Enzim L-asparaginase menurunkan konsentrasi L-asparagin sehingga sel tumor mati akibat kekurangan suplai asam amino asparagin. Obat golongan enzim seperti L-asparaginase bekerja dengan menghambat sintesis protein, sehingga timbul hambatan dalam sintesis DNA dan RNA dari sel-sel kanker tersebut. Biosintesis asparagin. Pembentukan asam amino asparagin berasal langsung dari prekursornya, yaitu aspartat dengan katalis oleh sintesis asparagin. Tren penggunaan. Sebagai agen kemoterapi, diperlukan tindakan yang efisien. Selain mengurangi efek samping seperti hipersensitivitas dan inaktivasi imun, dalam makanan, enzim ini membantu menurunkan konsentrasi akrilamida, yaitu senyawa karsinogenik bagi manusia yang terbentuk dalam tubuh. Garam asparaginase sering diindikasi untuk perawatan leukemia limfoblastik akut. Untuk penggunaan asparaginase di Indonesia sering digunakan dalam perawatan, pencegahan, dan perbaikan penyakit pada kondisi gejala, yaitu kanker darah, kanker sumsum tulang, dan kanker pada sistem limfa. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil dari beberapa sumber. Oke semua, terima kasih udah mau menyaksikan video kami tentang membahas L-asparaginase. Buat kalian, semoga bermanfaat ya. See you!